wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk hadir dan duduk di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Pada hari ini atau malam hari ini kita sudah hampir mendekati separuh pertama, setengah pertama dari bulan Sya'ban. Tandanya bahwasanya kita sebentar lagi akan semakin dekat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah sempurnakan iman kita, dan mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita sehingga bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi keimanan yang prima, kesehatan yang prima, dan tentunya insyaAllah rezekinya pun lagi prima-prima. Amin ya rabbal alamin. Ini saya lihat wajahnya kayak wajah ada yang sedih-sedih, wajah-wajah kuikon. Wajah-wajah kuikon. Udah selesai pemilunya, kita serahkan hasilnya, dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan apapun yang ditakdirkan itu adalah yang terbaik buat kita dan buat bangsa ini. Dan sekaligus kita berpesan kepada para pemangku kepentingan yang mengurus atau bertanggung jawab dengan penghitungan atau hal-hal yang berkaitan dengan realcon. Kita berharap mudah-mudahan mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada takut kepada pihak-pihak yang mengancam atau memberikan iming-iming terkait dunia. Karena kita juga tidak boleh menuduh sembarangan, tetapi kewaspadaan itu juga harus ada. Oleh karenanya kita berharap, kita berdoa, semoga mereka yang jujur hidupnya akan mujur. Kalau mereka yang enggak jujur, kita doain mudah-mudahan hidupnya hancur gitu aja udah. Iya, ya kan? Kita doain begitu aja udah. Kita udah nggak paham udah, nggak tahu gimana lagi caranya untuk memperbaiki negeri ini. Ya meskipun menurut orang lain pilihan kita bukan sebaik pilihan mereka, dan kita juga beranggapan pilihan mereka nggak sebaik pilihan kita. Makanya farudduhu ilallahi war rasul, kita kembalikan kepada agama Allah. Mana yang kiranya memungkinkan, barangkali paling Allah ridhoi, mudah-mudahan itu yang kita harapkan, kita dukung. Meskipun yang menang enggak sesuai, ya itu berarti resiko bersama. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang sebelumnya, sebelum pemilu, kita telah membahas tentang bagaimana kewaspadaan para sahabat dalam menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan waktu itu kita sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau rumah dulu kan sepi, Pak. Seperti kayak di sini tuh rumah pedesaan. Kalau di kita
rumah-rumah pedesaan tuh kan kalau sepi, kalau udah malam nih habis isya sepi, nggak ada motor yang lewat, nggak ada mobil. Kalaupun ada tukang kue putu lewat, itu satu kampung kedengeran tuh. Wah, kue putu nih. Kalau tukang sate lewat, kalau di sini bunyi gimana tukang sate? Oh, teriak dia, teriak ya. Kalau di tempat mertua saya di Mampang itu pakai klakson motor. Kita waktu baru-baru jadi menantunya orang Mampang kaget, nih orang rese amat sih. Ngelakson aja kayak senewan banget. Kata istri saya, itu bukan orang pakai motor, tukang sate. Tukang sate. Kalau pempek berapa pempek? Botol diadu sama sendok, ring gitu deh. Itu mungkin kedengeran. Dulu Rasulullah SAW di sini disebutkan, saking waspadanya para sahabat, itu sahabat itu mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Ketika itu di suatu malam Rasulullah SAW ketika sedang beristirahat terdengar ada orang yang berjalan di sekitar rumah beliau dengan suara gemerincing senjata. Ya kan kedengeran tuh, kericik-kericik gitu. Mungkin pedangnya teradu. Faqala man hadza? Kemudian Rasul berkata, siapa itu di luar? Gitu kira-kira. Kemudian ada yang menjawab, qala Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya ya Rasulullah, saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma ja'a bik? Apa yang membuat engkau datang ke sini? Faqala, kemudian ia mengatakan, waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah. Hatiku ditimpa rasa khawatir, takut terhadap Rasulullah SAW. Masya Allah. Takut kalau Rasulullah kenapa? Jadi itulah yang mendorong Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke rumah Rasulullah sekedar menjaga. Beliau bertanya-tanya, ini saya takut kalau Rasul nanti kenapa? Faji'tu ahrusuhu. Maka kemudian aku datang untuk menjaga Rasulullah SAW. Fada'alahu Rasulullah. Akhirnya kemudian Rasulullah mendoakan salah satu sahabatnya itu, dan kemudian Rasulullah baru tertidur. Dan sampai di sini kemudian selesailah rasa khawatirnya Rasulullah dan para sahabat terhadap diri sahabat atau diri Rasulullah SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman, wallahu ya'simuka minan nas. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Allah lah yang menjagamu dari manusia. Maka setelah itu Rasulullah SAW kemudian mendeklarasikan, menyatakan kepada para sahabatnya, faqala ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, insarifu anni faqad asamani Allahu azza wajal. Sudah, kalian enggak perlu lagi menjaga rumahku. Kalian enggak perlu lagi menjaga diriku. Kenapa? Karena aku sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaannya Allah ini luar biasa, Pak. Ini ngomong-ngomong masalah penjagaan Allah, ada hal sunnah yang kadang kita sudah mulai banyak lupa dan meninggalkan. Ini mumpung saya nyerempet-nyerempet soal masalah penjagaan Allah, ada amalan sunnah yang kadang kita suka lupa nih, bahkan kita nggak tahu. Di antaranya adalah hal yang disunnahkan bagi seorang muslim ketika ia keluar dari rumahnya, yaitu membaca doa yang dimana dikatakan oleh Sayyidina Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim yang keluar dari rumahnya, keluar dari rumah nih, meskipun sebentar doang, pergi ke Alfamart, pergi ke warung, pergi makan yang mungkin jaraknya cuma 100 meter, 50 meter dari rumah, al-muhim keluar dari rumah tuh, dia kemudian membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini apalagi yang keluarnya jauh. Waduh, yang jalan-jalan pergi ke Bandung, yang survei tanah ke Kalimantan, IKN. Ini kan kayak jadi nih kayaknya nih. Selipi terancam sepi nih. Kayak ibu kota pindah, Polytron pindah. Tapi nggak tahu, kita lihat. Kalau ada dananya.
Wallahu a'lam. Nah, ini kita lihat nih, hadis ini ternyata mengajarkan kepada kita ketika kita keluar membaca bismillahi, ini satu rangkai kalimat. Kedua, tawakkaltu 'ala Allah. Yang kedua, yang ketiga, la haula wala quwata illa billah. Jangankan yang pergi jauh, pergi sebentar aja. Kalau kita baca ini, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim yang membaca doa ini, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, kecuali Allah kirimkan kepadanya satu malaikat. Dikirimkan kepada seorang ini malaikat yang menjaga dan mengatakan kufita wa wuqita wa hudita. Dan kemudian malaikat ini mengatakan kufita, urusanmu akan dicukupi, wa wuqita, dan engkau akan dijaga, wa hudita, dan engkau akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini luar biasa, Pak. Masya Allah. Kita kalau di jalanan nih, segala bentuk jenis hal-hal yang tidak kita suka itu mungkin akan terjadi. Kesenggol, tabrakan, emosi, kecolongan, kehilangan nyawa. Ada, apalagi Jakarta tuh. Ya kan? Ada kan di sini Jakarta modelnya kalau naik motor Beat, motornya Beat, gayanya kayak Valentino Rossi. Wis, cas. Jalan kecil tapi ngebut. Ya. Banyak yang begitu. Tetapi banyak hal yang menjaga hal tersebut. Di antaranya adalah ketika kita keluar membaca doa. Meskipun para ulama itu menyebutkan di antara doa keluar rumah itu banyak yang luar biasa. Tapi yang paling simpel tuh ini, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini paling simpel nih. Ada lagi ulama yang menambahkan, barakallahu fiik. Ada lagi ulama yang menambahkan salah satu di antara doa keluar rumah adalah apa? Membaca ayat kursi. Dan ini barakallahu fiik. Dan ini adalah satu hal yang penting, harus kita biasakan. Ajarkan kepada anak-anak kita, biasakan pada diri kita keluar rumah, apalagi mau nagih utang. Utangnya gede lagi kan? Yang punya perusahaan percetakan nih. Udah habis pemilu kan nagih-nagihin utang kecalek nih. Kemarin nyetak banner, nyetak kaos, nyetak bendera. Oh, gede juga nih tagihan. 750 juta rupiah. Ya kalau 750 ribu maka gue sebagai dehem-dehem 750 ribu doang. Ya kan? Pulang-pulang nenteng duit tuh. Itu kalau tidak dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Disunahkan juga membaca ayat kursi. Ini panjang nih. Nah, sama dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dijaga, Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Nah, selanjutnya ma'asyiral muslimin, setelah fase ini ada satu fase. Disinilah pembukaan menjelang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, memberikan sinyal, memberikan tanda-tanda dibolehkannya berperang. Kalau di sini al-muallif pengarang kitab menulis al-iznu bil qital, diizinkannya peperangan. Nah, ini sebelum kita melanjutkan sedikit dijelaskan bagaimana rencana peperangan yang diatur oleh Rasulullah ini bukan dari bentuk ekspansi dalam rangka untuk menjajah, bukan. Jadi nggak ada istilah dalam sejarah Islam itu bahwasanya pasukan muslimin, pasukan kaum muslimin ini menjajah. Tetapi hampir bisa dikatakan 100% ini adalah merupakan bentuk reaksi. Nanti kita akan lihat di sini. Sebelum pecahnya perang Badar, sebelum pecahnya perang Badar, itu kurang lebih ada 8 perang. 8 peperangan yang kecil-kecil. Ini sebelum terjadinya meletusnya atau meledaknya terjadinya perang Badar pada tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan, itu jarak dari tahun pertama sampai tahun kedua itu ada perang-perang kecil yang disebutkan oleh para ulama, disebut dengan istilah sariyah. Sariyah ini adalah peperangan kecil
yang dilakukan oleh para sahabat tanpa dipimpin langsung oleh Rasulullah. Ini biasanya motifnya apa? Pertama, tentunya yang pertama dilakukan oleh kaum muslimin adalah berdakwah. Berdakwah dulu. Dan kenapa mereka berani melakukan itu? Yang pertama alasannya adalah karena kota Yatsrib sudah berubah menjadi Al-Madinah waktu itu. Hampir 99% penduduknya itu sudah memeluk Islam. Yang kedua, seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin ini di Madinah sudah membangun, bahasanya apa? Jaringan politik, komunikasi politik. Kalau bahasa kita koalisi, ya kan? Dengan beberapa suku yang ada di sekitar Madinah, bahkan dengan orang Yahudi sekalipun. Dan kita udah bahas tuh apa aja nih nota politiknya, bukan? Disebutin perjanjian politik yang pernah diucapkan atau disepakati antara Rasulullah SAW dengan orang-orang di sekitar Madinah. Tetapi pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan sebuah ayat di dalam surat Al-Hajj ayat 39, inilah yang disepakati oleh para ulama sebagai bentuk bahwasanya Allah sudah mengizinkan bagi Rasulnya untuk melakukan peperangan jika dibutuhkan, jika dipandang perlu. Kalau dulu kan Rasulullah disiksa diam aja, sahabat diintimidasi pasif. Kalau bahasanya Bang Aboy ini apa? Persija defensif. Yang penting kagak kebobolan dah. Bertahan aja, bertahan. Yang penting gak kena degradasi udah. Syukur-syukur klasemen nomor 5, 6 gak apa-apa. Jadi dulu kaum muslimin udah bersabar nih. 13 tahun lamanya mereka di Mekah diintimidasi, dibunuh, diusir, bahkan tidak ada sedikit pun sinyal dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kaum muslimin supaya melawan. Enggak. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran ketika berbicara di Mekah itu ayatnya semua tentang sabar. Dan bahkan sikapnya Rasulullah SAW ketika di Mekah, salah satu contohnya apa? Ketika sahabat Ammar bin Yasir disiksa, ibunya dibunuh, ayahnya dibunuh di depan matanya sendiri. Ammarnya diikat, Ummu Yasir dibunuh di depan matanya, abaknya dibunuh di depan matanya. Tetapi kemudian Rasulullah SAW ketika melihat keluarga Yasir disiksa, jawaban beliau cuma mengatakan, Sobron ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, bahwasanya surga adalah tempat kembalinya kalian. Cuma itu aja. Abu Bakar As-Siddiq juga sama. Tetapi ketika sudah berada di fase Madinah, kekuatan politik, kekuatan religius, kekuatan apalagi ekonomi sudah mulai terbangun. Seperti yang kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, ketika Rasulullah membangun 3 hal. Pertama, membangun masjid sebagai kekuatan rohani, kemudian mempersaudarakan kaum muslimin sebagai kekuatan sosial, dan yang ketiga kekuatan politik. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau kita ukur hari ini apa yang dilakukan, ini sedikit kita kembali kepada kasus di Palestina nih, di jalur Gaza. Apa yang dilakukan oleh Zionis Israel ini, memang mereka itu punya semacam obsesi untuk membumi ratakan Palestina. Karena jangan berharap orang-orang non muslim itu kalau perang itu adil, enggak bakalan. Islam itu kalau perang, kalau dia benar-benar menjalankan syariat Islam dalam peperangan, enggak ada perang malam-malam tuh, kagak ada. Umat Islam tuh dalam fikihnya, silakan dicek tuh, haram hukumnya berperang di malam hari, enggak ada. Haram hukumnya berperang membunuh perempuan, haram hukumnya berperang membunuh orang tua, haram hukumnya berperang membunuh anak kecil, merusak tempat ibadah, apalagi bahkan gereja sekalipun, Sauma'ah, tempat ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh. Merusak pepohonan nggak boleh. Tetapi kebrutalan yang dilakukan oleh Zionis Israel hari ini membuktikan kepada kita dunia bahwasanya tidak ada sistem yang paling nyaman dalam peperangan sekalipun kecuali Zionis Israel. Rata, Pak. Rumah sakit disikat,
masjid disikat, apalagi perkebunan disikat. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina resmi kekurangan gandum, kekurangan terigu, yang pada akhirnya mereka mau tidak mau berbagi bahan makanan dengan pakan hewan. Pakan hewan yang setengahnya diambil untuk manusia diolah untuk menjadi bahan pokok roti, karena tidak ada lagi masukan. Ini negara kesulitan, punya tetangga satu negara, Bapak tebak itu negara jadi tetangga Palestina, tetangga bengis. Makanya saya katakan, rumah kita senyaman-nyamannya rumah kita, kalau kita punya tetangga hatinya jelek, oh kagak nyaman Pak. Betul nggak? Tapi kan yang enak kalau rumah gede tetangga enak kan begitu. Mendingan rumah ada apa ala kadarnya, tetapi tetangga kita baik. Ini Palestina lagi susah-susahnya nih. Aduh, punya tetangga silakan ditebak dah tuh negara apaan, saya nggak mau sebutin dah. Ya Allah, pelit banget. Kontainer kalau nggak nyewa sama anak presidennya kagak dikasih. Emang lagi musim nih, anak presiden lagi naik daun emang di mana-mana. Nggak di sini juga, di sana juga begitu. Sama, luar biasa, berat Pak. Hari ini saya melihat Pak satu video yang bikin saya nangis, ya Allah. Ketika ada satu truk yang membawa gandum atau terigu ini tumpah karena rebutan masyarakat, lapar Pak. Air putih nih Pak. Kalau di rumah kita banyak air putih, air bersih, jangan dibuang Pak. Jangan dibuang sembarangan. Kalau kita tidak mampu menghabiskan, kumpulin tuh air putih, kasihkan kepada tanaman-tanaman di rumah kita. Jangan. Ada sisa makanan, jangan mubazir. Buah-buahan, apalagi menjelang Ramadan nanti nih, jangan sampai rumah kita adalah rumah yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanan berlimpah, udah bikin bukaan kita masih beli buka puasa. Ya Allah, kita malu rasanya dengan saudara-saudara kita di Palestina. Pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di akhir zaman nanti, kenapa bebatuan itu sampai berbicara? Kenapa Pak? Kenapa bebatuan itu nanti di akhir zaman, sebelum tegaknya hari kiamat, itu bebatuan bicara Pak di Palestina. Perang akhir zaman, batu dan pohon itu akan berbicara. Ya Muslim ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah. Ini ada orang Yahudi di belakang saya, bunuhlah dia. Baru sekarang kita makin menyadari apa? Menyadari kalau ternyata dunia itu akan diam membisu, tidak ada yang berbicara. Akhirnya karena dunia pada nggak ngomong, yang ngomong udah batu sama pohon aja udah. Karena manusia pada nggak ngomong. Tadi ini video nih yang tadi pagi tersebar Pak, ya Allah, anak kecil tuh, orang pada berebutan, ini jatuh terigu, dia kumpulin tuh pakai tangan, dimasukin ke kantong jaketnya Pak, dibawa pulang ke rumah emaknya. Ya Allah, kita kalau hari ini masih berfoya-foya Pak, makanan berlimpah, penyakitnya orang Indonesia apa, diabetes, hipertensi. Kenapa? Ini tadi pagi habis sarapan nasi uduk semur jengkol, jam 10 diajak makan soto babat sama temen. Itu masih milih-milih, jam 1 masih ketemu lagi bentar, soto Lamongan disikat lagi. Masya Allah, luar biasa Pak, luar biasa. Video yang kemarin juga disebarkan oleh teman-teman Palestina, oleh teman-teman organisasi pertolongan untuk Palestina. Anak kecil Pak harus mengalami operasi Pak di tangannya tanpa bius, tapi ini anak dengan santainya membaca Al-Quranul Karim. Dahsyatnya luar biasa. Ya Allah. Nah ini kembali Pak kepada kisah tadi. Kalau peperangan di dalam Islam itu ada waktunya. Nggak boleh berperang kecuali matahari sudah menyingsing. Dan kalau matahari menjelang tenggelam di waktu maghrib itu harus berhenti. Islam pun kalau mau perang nggak main geruduk-geruduk. Waduh, kagak Pak. Makanya kemungkinan besar nanti perang itu akan terjadi di akhir zaman adalah perang darat. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi teknologi. Sekarang Israel mengaku punya tank paling hebat, helikopter paling hebat. Boncos Pak, tahu boncos? Wis dung, dijadiin main-mainan sama anak Gaza. Mortirnya tuh nggak meledak, dikibulin sama provider.
dikibulin sama apa tuh namanya, vendor. Vendor. Nah ini luar biasa Pak. Makanya dalam kisah-kisah peperangan Nabi nanti kita akan baca bagaimana Rasulullah itu kalau perang H-1 udah ketemu. Ini pasukan sebelah sono, ini H-1 nih. Besok pagi kaum muslimin mengirimkan utusan 3 orang dan mereka mengirim utusan. Ketemu di tengah. Kemudian ngomong nih, gimana? Jadi perang apa kagak? Dikasih tawaran. Karena yang menantang siapa nih? Misalnya menantang pihak sana, pihak kaum musyrikin. Orang Islam ditanya, gimana jadi perang nggak? Jawaban orang Islam, ya bang saya kagak jual, tapi kalau abang nawar saya jual nih, wah gitu. Kalau saya kagak beli, tapi kalau abang nawarin saya beli kan begitu. Dan akhirnya kalau sudah terjadi kesepakatan itu, barulah kaum muslimin akan mendekat. Nah kalau sudah mendekat, jaraknya itu sudah kelihatan tuh, udah kebaca. Dan dulu Rasulullah SAW itu melakukan aksi spionase. Wah nih, Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk melakukan aksi penyusupan. Tujuannya apa? Bukan membunuh, bukan ngeracunin. Sahabat Hudzaifah itu sahabat yang paling pintar menyusup. Ke dalam pasukan. Ngapain? Ngitung jumlah orang. Keren gak tuh kira-kira tuh? Pasukan udah bermukim, udah bikin camp di arah sekitar mungkin jaraknya 2 kilo. Ini Hudzaifah bin Yaman bisa nyusup nih. Dan diajarin sama gurunya Rasulullah SAW. Nih Hudzaifah diajarin sama gurunya, yaitu Muhammad SAW, diajarin cara ngitung orang gimana. Kalau kita meribet ngitung orang, nyari tasbih yang kayak di Ancol tuh, tek, dihitung-hitung satu udah ketahuan, ngitung duluan. Hudzaifah enggak, pinter, diajarin sama Rasulullah. Apa yang dia hitung? Yang dihitung adalah hewannya. Hewan tunggangan dihitung pelan-pelan, 1, 2, 3. Waduh, ini hewan tunggangan segini nih. Mau lebih nyata lagi, dihitung kambingnya. Karena orang dulu kan kalau perang kan nggak pakai catering Pak. Dulu sekarang kan istilahnya cateringnya McDonald itu. Makanya kita jangan beli McDonald. Ya, saya sedih juga tuh. Beberapa bulan lalu ketika kita melangsungkan aksi boykot, ada salah satu ASN jamaah saya cerita, Ustadz, ini kita pernah ada satu acara dengan menteri di salah satu kementerian itu. Snack makan siangnya adalah McDonald. Dengan gaya, dengan ungkapan menteri ini mengatakan, biarlah mereka yang memboikot di luar. Kita makan nggak ada yang tahu di dalam. Ini menteri nggak tahu nih di dalamnya nih banyak kaum muslimin yang punya empati kuat dengan Palestina. Sedih. Jadi negara ini di luarnya mereka, padahal itu menteri ikut demo Palestina. Disebutkan siapa menterinya? Ini menterinya. Oh Allah. Di Monas dia free Palestine. Di kantornya bikin acara pakai McDonald, dan bahkan secara nggak tahu itu sengaja apa enggak, itu kotaknya itu ada bukan simbol, bertuliskan angka yang mendukung salah satu paslon. Ya situ paham dah. Itu bahkan menterinya sampai ngangkat box snacknya, mengatakan ya kita makan McDonald bareng-bareng sini, nggak ada boikot-boikotan di kantor saya. Waduh luar biasa dengan angka tersebut. Ini ngeri Pak. Nah kembali kepada kisah tadi, bagaimana peperangan yang diinginkan oleh Islam itu bukan peperangan yang amburadul, bukan sporadis seperti perangnya Rusia dengan Ukraina. Wah habis-habisan Pak. Ibu kota Ukraina Kiev dihajar, jedar, pusat satelit. Islam tidak boleh begitu. Harus membedakan mana yang memusuhi, mana yang tidak memusuhi, mana yang memerangi, mana yang tidak memerangi. Makanya dulu itu sebelum pecahnya bertemunya dua pasukan, ada namanya istilahnya mubarozah. Mubarozah ini mengirimkan 3 jawara dengan 3 jawara. Adu pedang. Jawara pertama lawan jawara 1. Kalau jawara yang 1 kalah dari musuh, berarti nomor 2 maju. Dulu di antara gacoannya Rasulullah, jagoan-jagoannya Rasulullah yang sering maju ke depan itu di antaranya adalah siapa? Ali bin
Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menantunya, dengan pedang beliau yang disebut dengan Zulfiqar. Masya Allah, itu beliau pemberani Pak. Dan kaum muslimin itu ketika ikut berperang, salah satu di antara syaratnya adalah apa? Mereka harus punya nyali, jangan pengecut. Karena kalau ngikutin orang perang bawa orang yang pengecut, baru ngelihat darah aja udah meriang, ya ngompol di tempat deh. Boro-boro mau nebas kepala orang lagi perang, ngelihat darah muncrat aja pingsan. Nah ini jangan nih, ya jangan. Nah ini makanya peperangan dalam kaum muslimin ini memang selain memang berbicara tentang keberanian, tetapi juga ada unsur kemanusiaannya. Unsur kemanusiaan. Dan Allah ketika mengatakan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, ini kalimatnya sharih. Udzina lil ladzina yuqatalun, diizinkan kepada mereka yang dibunuh, diperangi. Bi annahum zulimu, dan sesungguhnya mereka itu dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nah ini ayat ini para ulama mengatakan, ini ada sedikit ungkapan para ulama menerangkan ayat tadi, wa unzila ma'ahu ayatun bayyana lahum fiha anna hadzal idzn innama huwa li izahatil batil wa iqamati syairillah. Tujuan Allah ketika menurunkan ayat-ayat yang mengizinkan peperangan itu tujuannya bukan untuk arogansi, bukan untuk menunjukkan kearoganan kaum muslimin, bukan. Tujuannya adalah untuk mendesak kebatilan, untuk menekan kebatilan, wa iqamati syairillah, dan menegakkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat lain yang menegaskan perintah ini adalah alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ini juga pesan yang baik nih buat para caleg nih. Caleg-caleg yang kepilih, yang sumringah dari tanggal 15, tanggal 17 sudah bersumringah, udah senyum, ya kan? Saya kemarin ketemu caleg nih, sumringah, masya Allah, ini kayaknya masuk nih dia nih, bener. Tanggal 14 Rebo, Kamis, Jumat, saya ketemu Jumatan, udah sumringah, saya disapa duluan, Assalamualaikum Ustaz, Assalam, wah, lolos nih kayak ini, doain set, mudah-mudahan ini lagi dikawal soalnya. Ini kalau yang sumringah, berarti tanda-tandanya ke lolos nih. Tapi kalau ketemu caleg di pintu masjid dia udah ngeles, tempat wudu dia mundur lagi, ketemu Ustaz Atik, wah berarti tanda-tanda nih kagak lolos nih orang nih. Iya, bagus-bagus dia kagak stres tuh. Ini kalau stres ntar dia gantung diri di pohon apa namanya itu, di pohon toge, repot juga terus. Jangan sampai ya, jangan sampai. Nih mudah-mudahan teman-teman caleg yang belum kepilih jangan sedih, jangan putus asa. Kalau memang tujuan kita adalah lillahi ta'ala, kalau memang tujuan kita adalah untuk menegakkan keadilan, memperjuangkan kebaikan, jangan kecewa. Ustaz, tapi kan kemarin habis lah. Kemarin niatnya apa? Kemarin bagi-bagi duit. Kemarin niatnya sedekah ke masjid apa? Sedekah ke majelis taklim apa? Kalau niatnya kagak lempeng ya emang kecewa. Kan begitu. Ya emang butuh pengorbanan, pengorbanan. Nah, ini kalau ayat ini mengatakan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Mereka yang Allah berikan tamkin. Tamkin itu apa? Kekuasaan. Ketika Allah memberikan kekuasaan, Allah memberikan makanah, kedudukan fil ardi, di muka bumi ini. Ini pesan kepada para caleg. Ketika Anda sudah dipilih, ingat tugas yang pertama Anda ini adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat Allah ini bukan hanya mementingkan agama Islam, bukan, tetapi mementingkan semua agama. Membela keadilan, di antaranya adalah aqamus shalah. Tanda-tanda orang yang layak memimpin ini ketika diberikan kekuasaan di bumi ini, mereka adalah memiliki obsesi, yaitu apa? Aqamus shalah, mendirikan salat. Wa atawuz zakah, ini yang kedua, menunaikan zakat. Bukan berarti zakatnya pribadi dia, enggak. Ini efek Pak, yang nggak bisa dipisah-pisahin nih. Orang kalau sholatnya benar, biasanya zakatnya rajin. Orang kalau zakat sholatnya benar, biasanya
infaknya ngikut. Percuma kalau orang rajin sedekah tapi sholatnya berantakan, ini nggak akan cespleng ini. Dan ini dua unsur nih, iqamatus shalah, menegakkan sholat ini hubungan dia dengan Allah pasti terjaga. Dan yang kedua, wa atauz zakah, ini adalah hubungan sesama manusia. Zakat yang terima siapa? Para mustahik. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan ini adalah dua hal. Pertama yang Allah tegaskan, aqamus sholata wa atauz zakah, dan yang kemudian yang ketiga keempat, wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Memerintahkan kebaikan ini bukan agendanya satu negara atau bukan agendanya satu agama. Semua agama itu pasti menghendaki kebaikan. Kemungkaran, semua agama pasti menolak kemungkaran. Kalau selagi agama tersebut tidak kemasukan ajaran liberal, pasti mereka menolak sesuatu yang merusak manusia, merusak akal pikiran manusia, merusak nasabnya manusia, merusak harga diri manusia. Karena pada intinya semua syariat itu sama. Semua syariat itu pasti Allah turunkan. Yang merubah itu mereka. Mengatakan kalau di agama saya boleh nih nikah sejenis. Kalau di agama saya nikah sejenis boleh, nggak ada itu aturan nih. Kalau agama Nasrani kembali kepada ajaran yang sebenarnya, mereka tidak akan pernah menghalalkan minuman keras. Yahudi kalau dia kembali kepada ajaran yang sebenarnya, mereka tidak akan mengizinkan adanya riba, nggak ada. Semua agama Allah itu kalau agama samawi pasti tidak akan pernah berlawanan dengan unsur kemanusiaan. Pasti akan menjaga kemanusiaan. Tetapi kan orang Yahudi, Nasrani yuharrifunal kalima'an mawadhi'ihi, sudah merubah Injil, merubah Taurat. Akhirnya apa? Banyak perubahan, banyak revisi. Makanya ini hati-hati, jangan sampai Islam ini kemasukan revisi dari syariat-syariatnya. Kemudian yang terakhir, di antara hal-hal yang terjadi, ya, kondisi di Madinah itu sebelum terjadinya perang ini ada 5 kondisi. Yang pertama, ini yang sikap yang dinyatakan oleh Rasulullah. Ini ada 5 sikap nih, 5 sikap Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah menganggap semua orang Quraisy yang kafir adalah layak diperangi. Ini sikap Rasulullah nih. Sebelum terjadinya perang nanti Badar, beliau punya sikap mengatakan bahwasanya i'tibar musyriki Quraisyin muharibin, menganggap semua orang kafir dari suku Quraisy selagi kafir, maka orang ini layak mendapatkan status diperangi. Yang kedua, qital kullu man tamala'a min musyrikil arabi ma'a Quraisy wattahada ma'hum. Rasulullah juga akan memiliki sikap yang sama, memerangi semua suku yang bersekongkol dengan orang kafir Quraisy, siapapun dia, dimanapun posisinya, meskipun dekat dengan Madinah, itu pasti akan dimusuhi atau akan diperangi oleh Rasulullah. Ini sikap yang kedua. Ini supaya jelas nih, karena perang yang akan terjadi nanti itu tidak sembrono, tidak arogan, tetapi ada terukur. Yang ketiga, qitalu man khana aw tahayyaza lil musyrikin minal yahud alladzina kana lahum aqdun wa mitsaq. Siapapun yang berkhianat atas perjanjian yang sudah ditandatangani dari manapun dia, Yahudi atau bahkan orang-orang suku sekitar Madinah, kalau dia berkhianat atas kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh mereka dengan Rasulullah atau kaum muslimin, maka orang itu masuk ke dalam golongan yang akan diperangi. Itu yang ketiga. Yang keempat, qitalu man bada bi'adawatil muslimin min ahlil kitab. Kita tidak akan memerangi siapapun yang tidak memerangi kita. Ini jelas nih. Tidak memerangi siapapun yang tidak memerangi kita. Haram hukumnya. Tetapi kalau ada yang memulai mengganggu keamanan, ketentraman dengan orang-orang kaum muslimin, maka orang tersebut sudah memukul genderang perang. Yang kelima, al-kaffu an man dakhala fil Islam musyrikan kana aw yahudiyan aw nasraniyan. Siapapun dari orang-orang yang memusuhi, itu poin pertama sama poin keempat, kalaupun tiba-tiba sekejap waktu dia masuk Islam, maka orang tersebut tidak layak diperangi, dimaafkan, meskipun sedang pada
posisi lagi panas-panasnya nih, puncaknya. Jadi itu yang akan kita sampaikan. Nanti kita akan bahas lagi insyaallah minggu yang akan datang. Perang-perang kecil sebelum nanti terjadinya perang besar, yaitu perang Uhud. Wallahu taala alam. Dan infonya nggak tahu nih apakah jadi pengajian tetap diadakan di bulan Ramadan, tetapi waktunya mungkin Rabu sore atau gimana. Tetapi nanti mungkin kita nunggu keputusan dari KPU gimana realconnya. Ya, kita tunggu hasilnya. Kalaupun jadi, insya Allah kita mulai. Tapi kalaupun tidak ada, tidak memungkinkan, takut bapak-bapak lagi diundang buka puasa di Bawaslu, ya kita mungkin liburkan aja kalau di bulan puasa. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.